Hai, balik lagi bersama aku Riko Maulana. Di dalam video kali ini aku akan bahas mengenai pergestunan. Jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu gestun, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya di bawah ini supaya kalian nggak ketinggalan ketika aku update video terbaru dari channel ini. Sebelumnya kenalin, nama aku Riko, bisa panggil aku Bang Miko aja karena biasanya banyak orang yang panggil aku Bang Miko ya. Kenapa itu dipanggil Bang Miko? Nggak tahu juga itu asal mulanya kenapa bisa dipanggil Bang Miko, tapi ya yowes, nggak masalah juga gitu. Nah, sebenarnya di sini Bang Miko salah satu penyedia jasa gestun ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau nyairin limit pay later, baik itu Shopee, Akulaku, Kredipo, Bukalapak pay later ataupun kartu kredit dan yang lainnya, kalian bisa hubungi Bang Miko aja ya teman-teman. Insya Allah semua prosesnya dipantau dan 100% aman dan terpercaya teman-teman. Nah, jadi apa sih itu gestun? Ya, kalau kita definisikan, gestun itu adalah gesek tunai ya teman-teman. Jadi gestun ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit yang memiliki sebuah limit yang ada di dalam kartu kredit tersebut untuk melakukan gesek tunai melalui toko ataupun merchant yang bisa untuk dilakukan gestun ataupun gesek tunai. Nah, biasanya kan kalau kita belanja ke suatu market ya teman-teman, kita akan membayar menggunakan kartu kredit, namun di situ hanya sekedar aktivitas pembelian barang, namun pada intinya kita melakukan penarikan uang di dalam kartu kredit tersebut teman-teman. Nah, sebenarnya aktivitas gestun ini udah gak asing lagi ya di telinga kita ya, dan mungkin bagi orang-orang awam mereka nggak tahu apa itu gestun teman-teman ya. Jadi sebenarnya gestun itu bisa dibilang aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan transaksi pembelian untuk mendapatkan uang secara cash teman-teman ya, seperti itu ya. Nah, semakin banyaknya orang yang melakukan gestun ya, baik itu melalui kartu kredit atau bagi mereka yang mempunyai limit pay later, baik itu di akun Kredipo, di Akulaku ataupun di Shopee pay later, adapun di Lazada pay later ya teman-teman. Nah, pokoknya semua aplikasi yang memiliki limit pay later ataupun limit belanja ya bisa dilakukan untuk di gestun. Nah, yang memiliki aplikasi pay later itu kita bisa dicairkan ke dalam uang ya melalui gestun itu sendiri. Nah, sebenarnya gestun itu adalah suatu kegiatan untuk menarik uang ya yang ada di dalam kartu kredit. Namun ketika kita memiliki limit pay later yang ada di aplikasi online ya, contohnya seperti Kredipo, apakah itu bisa disebut gestun ya teman-teman? Ya, secara pemahaman saya pribadi, kalau gestun itu kita memiliki kartu fisiknya teman-teman ya, sedangkan kalau limit pay later itu tidak ada kartu fisiknya ya teman-teman. Nah, sebenarnya aktivitas ini apakah diperbolehkan di Indonesia ya? Kita melakukan praktik pergestunan itu sebenarnya dilarang ya teman-teman, dan itu dicap sebagai transaksi ilegal oleh Bank Indonesia teman-teman. Nah, karena sudah menyalahi peraturan Bank Indonesia nomor 11 garis miring 11 garis miring PBI garis miring 2009, sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 14 garis miring 2 garis miring 2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu ya teman-teman. Nah, sebenarnya itu dilarang teman-teman. Nah, itu kita bahas mengenai hukum yang berlaku di Indonesia. Namun tidak pasti bagaimana hukuman orang yang melakukan pergestunan ya teman-teman, karena sumber yang saya dapatkan itu mungkin masih kurang ya teman-teman. Jadi saya pun tidak tahu nih bagaimana hukuman orang yang melakukan pergestunan teman-teman. Tapi dengan dipermudahnya dengan zaman sekarang, seperti kita lebih mudah untuk mendapatkan limit pay later, maka banyak orang yang berbondong-bondong untuk melakukan pergestunan teman-teman ya. Gestun itu lebih mudah dan lebih simpel teman-teman ya.
kalian bisa mendapatkan limit belanja dan kalian bisa cairkan menggunakan berbagai metode yang ada ya teman-teman, dan tentunya kalian akan mendapatkan uang dari hasil Geston itu sendiri teman-teman. Nah, kalau sisi baiknya sih Geston itu ya mempermudahkan kita ya teman-teman kalau lagi keadaan kepepet, tapi ya jangan dibiasakan untuk apa-apa di Geston. Limit pay letter kalian di Geston itu akan menjadi penyalahgunaan ya teman-teman. Mungkin nanti tagihan kalian akan semakin membesar di kemudian hari ya, dan tentunya itulah yang dikhawatirkan oleh pihak bank ketika kalian menunggak ya teman-teman. Otomatis kalian tidak mampu untuk membayar cicilan tersebut ya. Bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan Geston? Nah, sebenarnya banyak banget ya penyedia jasa Geston yang ada di luaran sana. Kalian bisa dapatkan di sosial media ataupun di YouTube juga banyak ya. Namun kalian harus waspada karena semakin banyaknya oknum penipuan yang melakukan jasa Geston itu sendiri ya teman-teman. Nah, jadi kalian harus waspada untuk mencari penyedia Geston yang amanah teman-teman.